Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Hilda Ancina Glui dengan NIM 19010601115. Kelas B semester 6 Prodi Pendidikan Kimia. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan beberapa materi biokimia. Yang pertama yaitu mengenai kemosintesis. Nah, kemosintesis sendiri adalah reaksi pengusuhan molekul yang kompleks dari molekul yang lebih sederhana, di mana kemosintesis itu sendiri mengusun molekul organik dari molekul anorganik. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh fotosintesis, di mana produsen melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan, rantai makanan. Yang berikut fungsi kemosintesis. Nah, kemosintesis berfungsi untuk membantu organisme untuk hidup tanpa memanfaatkan energi sinar matahari ataupun organisme lain yang memang sulit didapatkan, di mana organisme itu berperan pada beberapa siklus biogeokimia utama, di mana kemosintesis sangat penting untuk pembentukan kehidupan di bumi dan kemungkinan merupakan sumber daya pada kehidupan di dunia lain. Tempat terjadi kemosintesis. Nah, kemosintesis di mana makanan atau glukosa dibuat oleh bakteri dengan menggunakan bahan kimia sebagai sumber energi, bukan sinar matahari. Nah, proses kemosintesis berlangsung pada sekitar lubang hidrotermal, di mana metana yang ada pada laut dalam dan yang mana sinar matahari tidak mampu mencapainya. Nah, selama kemosintesis, bakteri yang hidup di dasar laut atau di dalam hewan menggunakan energi yang tersimpan dalam ikatan kimia, di mana hidrogen sulfida dan metana untuk membuat glukosa dari air dan karbon dioksida atau larut dalam air laut. Proses kemosintesis. Nah, proses kemosintesis itu dilansir dari NOA1 Exploration. Kemosintesis menggunakan energi yang dilepaskan oleh reaksi kimia anorganik untuk menghasilkan makanan, di mana hal tersebut dilakukan melalui proses oksidasi molekul organik. Nah, dilansir dari biologi LiberText, hidrogen sulfida H2S, amonia NH3 atau metana CH4 digunakan sebagai sumber energi kimia. Nah, bersama dengan karbon dioksida dan oksigen, sumber energi kimia tersebut dioksidasi untuk menghasilkan karbohidrat. Nah, pada dasarnya reaksi kemosintesis memiliki kemiripan dengan fotosintesis. Keduanya merupakan reaksi asimilasi yang mengusung senyawa organik kompleks dari senyawa organik sederhana, di mana akan terjadi perbedaan-perbedaan pada keduanya seperti tempat berlangsungnya reaksi dan sebagainya. Oleh sebab itu, reaksi kemosintesis akan lebih sederhana dibanding dengan reaksi fotosintesis. Nah, hasil kemosintesis yaitu kemosintesis akan menghasilkan produk sampingan sulfur murni dan senyawa belerang. Yang kedua yaitu materi fotosintesis reaksi terang. Nah, fotosintesis tergolong sebagai anabolisme, yaitu reaksi pengusun atau sintesis dari senyawa organik menjadi senyawa organik. Senyawa anorganik menjadi senyawa organik, di mana fotosintesis itu disusun oleh senyawa anorganik oleh klorofil menjadi senyawa organik yang berkarbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Nah, percobaan awal tentang fotosintesis ini dilakukan oleh ilmuwan bernama Priestley yang membuktikan bahwa batang dan daun bisa membersihkan udara yang telah terkontaminasi nyala lilin. Nah, reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya, di mana reaksi terang ini berlangsung di dalam membran tilakoid di dalam kloroplas atau bisa disebut grana. Nah, berlangsungnya reaksi terang juga membutuhkan komponen lain seperti pigmen fotosintesis dan air. Fungsi fotosintesis. Nah, fotosintesis ini berfungsi untuk klorofil, yakni pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi, di mana cahaya matahari yang mengubahnya menjadi energi kimia yang terikat dalam molekul karbohidrat. Nah, cahaya matahari ini sendiri diperlukan untuk tumbuhan sebagai sumber energi ketika proses fotosintesis. Yang berikut ciri proses reaksi terang. Nah, pada proses terang terjadi proses fotolisis atau air pemecahan air dengan bantuan cahaya, di mana klorofil akan menyerap energi cahaya matahari. Nah, memecahnya air atau H2O menghasilkan oksigen yaitu O2 dan energi berupa adenosin
trihopet atau ATP. Nah, reaksi terang ini memerlukan keterlibatan langsung dari energi cahaya dan pigmen untuk mengerap cahaya, di mana reaksi terang ini berlangsung di tilakoid dan dari kloroplas menggunakan energi rendah pembawa elektron dan mengubah partikel menjadi energi tinggi pembawa elektron. Yang berikut tempat terjadinya fotosintesis atau reaksi terang, di mana tempat terjadinya fotosintesis semua bagian tanaman yang hijau, termasuk batang hijau dan buah yang tidak matang. Nah, memiliki kloroplas sebagian besar daunnya merupakan lokasi utama untuk fotosintesis, di mana kloroplas itu sendiri banyak ditemukan di sel mesofil. Nah, jaringan bagian dalam daun. Karbon dioksida memasuki daun lalu oksigen keluar melalui pori-pori mikroskopis yang disebut stomata. Tahap fotosintesis. Nah, tahap fotosintesis itu yang pertama aktivasi klorofil, di mana aktivasi klorofil ini diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Yang kedua, fotolisis air atau fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik, suatu rantai transport elektron yang siklik, di mana fotosintesis 1 dan fotosintesis 2 ini disebut sebagai sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Yang berikut reaksi fotosintesis. Nah, secara kimiawi proses fotosintesis terjadi melalui reaksi seperti berikut: N6H2O tambah 6CO2 tambah cahaya menghasilkan C6H12O6 glukosa tambah 6O2. Nah, jika melihat dari reaksi tersebut, maka kita bisa memahami bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa dan air. Nah, untuk menghasilkan zat tersebut, maka tumbuhan membutuhkan karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Reaksi fotosintesis ada dua, yaitu yang pertama reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini yaitu reaksi Calvin, juga bisa disebut dengan istilah siklus Calvin-Benson, di mana gelap karena reaksi ini tidak bergantung pada cahaya matahari. Nah, reaksi gelap adalah proses ATP dan ADP yang dibuat CO2 menjadi gula. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Di stroma terjadi fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Yang kedua reaksi terang, di mana reaksi terang atau reaksi Hill ini sangat bergantung pada cahaya. Nah, energi yang ditangkap oleh klorofil digunakan agar dapat memecah molekul air, di mana pemecahan molekul air tersebut disebut dengan fotolisis. Hasil fotosintesis. Nah, dalam proses reaksi terang, produk utama yang dihasilkan ATP pada NAD, sedangkan oksigen yang kita hirup itu merupakan produk sampingan dari fotosintesis, di mana karbon dioksida yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di daun. Nah, akar tumbuhan mengarap air dari dalam tanah, kemudian membawanya ke daun. Nah, di dalam daun juga karbon dioksida dan air diproses oleh sinar matahari. Nah, hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa, oksigen, dan air. Yang berikut fotosintesis reaksi gelap. Nah, pengertian fotosintesis reaksi gelap. Nah, reaksi gelap sendiri adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Nah, fungsi reaksi gelap itu reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Nah, di mana organisme fotosintesis itu autotrof, yang berarti bahwa mereka menyimpan energi. Mereka dapat mensintesis makanan langsung dari karbon dioksida, air, dan menggunakan energi dari cahaya. Tempat terjadi fotosintesis reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu fotosintesis terjadi dalam stroma menggunakan NADPH dan ATP untuk membentuk glukosa dari CO2 dan H2O. Nah, selanjutnya digunakan untuk membentuk senyawa pati, di mana selulosa dan polisakarida lainnya sebagai hasil akhir proses fotosintesis. Ciri proses fotosintesis reaksi gelap. Nah, ciri proses fotosintesis pada reaksi gelap yaitu proses ATP dan ADP yang dibuat oleh CO2 menjadi gula. Reaksi gelap terjadi pada stroma, di mana stroma ini terjadi fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fasenya terdiri dari pengikatan atau fiksasi CO2, reduksi pembentukan RUBP atau ribosa bifosfat. Tahapan reaksi gelap. Nah, fiksasi CO2, tahap fiksasi ini diawali dengan pengikatan fiksasi karbon dioksida dan senyawa ribosa bisfosfat oleh enzim
Rubixo. Nah, reduksi senyawa PGA, tahap reduksi senyawa PGA ini di mana fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu akan mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfoligliserat. Yang berikut hasil fotosintesis reaksi gelap. Nah, reaksi gelap fotosintesis pada prinsipnya adalah pemindahan hidrogen dan air. Hasil hidrolisis pada fase terang oleh pembawa hidrogen atau NADPH2, di mana asam organik berenergi rendah untuk membentuk karbohidrat yang berenergi tinggi. Sedangkan reaksi reduksi ini adalah penambahan elektron dan atom hidrogen. Yang berikut fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan sendiri merupakan suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Fungsi utama fotosintesis adalah memproduksi zat makanan berupa glukosa sebagai bahan dasar, membentuk lemak dan protein dalam organ tumbuhan. Nah, ciri proses fotosintesis tumbuhan ada 4 hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Pertama, air atau H2O, lalu karbon dioksida atau CO2, dan terakhir cahaya matahari. Di mana air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar, dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Yang berikut tempat terjadi fotosintesis pada tumbuhan. Nah, tempat terjadi fotosintesis pada tumbuhan berlangsung di daun, tepatnya di sel tumbuhan bernama kloroplas. Nah, sel-sel ini mengandung klorofil. Dalam prosesnya karbon dioksida di udara masuk melalui stomata di daun. Nah, pada saat yang sama akar tumbuhan mengerap air dari dalam tanah di mana kemudian air didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan terutama daun. Tahapan fotosintesis pada tumbuhan yaitu yang pertama, intensitas cahaya laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. Yang kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara maka makin jumlah bahan yang dapat. Yang ketiga, suhu, di mana enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Yang keempat, kadar air, di mana kekurangan air akan kekeringan, maka menyebabkan stomata menutup atau menghambat pengerapan karbon dioksida. Yang kelima, kadar fotosintat, di mana hasil fotosintat ini jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan semakin naik. Hasil fotosintesis pada tumbuhan. Nah, proses panjang inilah yang disebut dengan proses fotosintesis, di mana orang akan menyebutnya sebagai proses memproduksi makanan sendiri, di mana oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut kemudian distribusikan ke seluruh bagian tanaman, seperti halnya oksigen dalam darah manusia yang didistribusikan ke seluruh tubuh manusia. Yang berikut fotosintesis pada alga. Nah, pengertian fotosintesis pada alga itu yaitu proses di mana energi cahaya diubah menjadi energi kimia, di mana karbon dioksida dan air diubah menjadi molekul organik. Nah, proses ini terjadi hampir semua alga, dan sebenarnya banyak dari apa yang diketahui tentang fotosintesis pertama kali ditemukan dengan mempelajarinya alga hijau atau Chlorella. Fungsi pada tanaman alga yaitu fotosintesis dilakukan dengan memanfaatkan karbon dioksida dan air serta menghasilkan produk buangan oksigen. Fotosintesis sangat penting bagi semua kehidupan aerobik di bumi, karena selain untuk menjaga tingkat normal oksigen di atmosfer, fotosintesis juga merupakan sumber energi. Tempat terjadinya alga. Nah, pada tumbuhan alga fotosintesis terjadi di organel yang disebut kloroplas. Nah, satu sel tumbuhan biasanya memiliki sekitar 10-100 kloroplas. Nah, kloroplas ini ditutupi oleh semua membran. Ciri proses fotosintesis pada alga. Nah, meskipun alga tidak memiliki struktur kompleks, tapi tumbuhan darat, fotosintesis pada keduanya terjadi dengan cara yang sama. Hanya saja karena alga memiliki berbagai jenis pigmen, maka kloroplasnya panjang, gelombang cahaya yang diserapnya pun lebih bervariasi. Tahap-tahapan fotosintesis pada alga. Nah, fotosintesis terjadi dari 2 tahap, yaitu reaksi terang yang membentuknya cahaya melibatkan pemecahan air serta pelepasan oksigen, dan reaksi gelap atau siklus Calvi yang mengubah karbon dioksida menjadi gula.
Hasil dari fotosintesis pada alga. Meskipun alga tidak memiliki struktur kelas tumbuhan darat, fotosintesis pada keduanya terjadi dengan cara yang sama, yaitu memiliki jenis pigmen dalam berkloroplasnya. Yang berikut fotosintesis pada bakteri. Nah, fotosintesis pada bakteri sendiri merupakan jenis bakteri yang mampu melakukan fotosintesis sendiri, di mana bakteri ini sangat berguna bagi tanaman dikarenakan tanaman yang hanya bisa mengalami energi matahari hanya pagi dan sore hari. Nah, pada siang hari energi matahari sangat besar sekali sehingga tanaman tidak mengharap dengan baik. Fungsi fotosintesis bakteri. Fungsi fotosintesis bakteri adalah membantu tanaman untuk menangkap energi matahari dan menjadi energi yang siap dimanfaatkan oleh tanaman secara maksimal sehingga tanaman selalu terlihat subur dan segar. Yang berikut fotorespirasi. Nah, pengertian fotorespirasi merupakan dua proses antagonis atau berlawanan di mana CO2 yang dilepaskan dalam respirasi ke atmosfer oleh sel akar atau sel batang merupakan sebagian dari hasil fiksasi CO2 dalam fotosintesis. Fungsi fotorespirasi. Nah, fungsi fotorespirasi yaitu yang pertama penghasil energi alternatif bagi tumbuhan tanaman, penghasil asam amino, menyediakan karbon dioksida, mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan dalam proses fotosintesis. Tempat terjadi fotorespirasi. Fotorespirasi terjadi karena mengkonsumsi O2 dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara berlangsung. Proses fotorespirasi. Proses yang disebut juga asimilasi cahaya oksidatif ini terjadi pada sel-sel mesofil daun, diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Tahapan fotorespirasi. Tumbuhan C4 sangat rendah laju respirasinya sehingga tahapannya yaitu pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfofenol pirufat dalam mesofil, maka terbentuklah asam malat. Namun beberapa tumbuhan C4 ini memproduksi asparastat. Hasil fotorespirasi. Nah, fotorespirasi ini terjadi pada stroma dan menghasilkan substrat yang juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium. Serta fotorespirasi terjadi pesaing bagi fotosintesis, suatu keadaan yang tidak didiskusi kalangan pertanian. Yang berikut biosintesis disakarida atau sukrosa. Nah, pengertian sukrosa merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsinya. Fungsi sukrosa yaitu merupakan suatu disakarida yang dibentuk dari monomernya yang berupa unit glukosa dan fruktosa dengan rumus molekul C12H22 dan U11. Tempat terjadi sukrosa yaitu organ tanaman yang sangat berperan penting dalam sintesis ataupun pembentukan sukrosa adalah daun, di mana daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis dan tempat mensintesis sukrosa. Ciri proses sukrosa. Sukrosa terjadi secara alami dalam tebu, di mana gula getah, gula mapel, kurma, dan madu ini diproduksi secara komersial dalam jumlah besar dan digunakan hampir seluruh sebagai makanan. Tahapan sukrosa. Tahapan percobaan. Tahap pertama melakukan karakteristik nira tebu dan bahan pengawet yang digunakan, di mana tahap kedua itu melakukan pengujian faktor yang mempengaruhi degradasi. Tahap ketiga melakukan pengukuran perubahan kualitatif nira tebu. Hasil sukrosa. Hasil analisis pengaruh faktor menunjukkan bahwa faktor suhu dan nisbah pengawet memberikan pengaruh positif baik terhadap kadar sukrosa maupun gula produksi. Yang berikut biosintesis polisakarida atau PATI. Nah, pengertian polisakarida adalah karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Rantai ikatan kimia polisakarida dihubungkan dengan ikatan glukis yang panjang. Fungsi polisakarida, di mana fungsinya yaitu untuk tubuh manusia memiliki beberapa fungsi sebagai cadangan energi yang ketika diperlukan akan dihidrolisis sehingga dapat menyediakan gula bagi sel. Tempat terjadi polisakarida. Polisakarida terjadi secara alami ditemukan di dalam tanaman dan asam amuramat pada dinding sel bakteri.
Proses polisakarida. Proses polisakarida itu yaitu tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida. Prosesnya yaitu dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Polisakarida adalah karbohidrat sehingga tersusun hanya dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh polisakarida pati, glikogen, agarose, dan selulosa. Tahap polisakarida. Polisakarida tersusun hanya dari atom C, hidrogen, oksigen. Polisakarida atau pati glikogen juga memiliki atom tambahan misalnya nitrogen seperti pektin, kitin, dan ligin. Hasil polisakarida. Hasil dari polisakarida yaitu dapat juga memiliki atom tambahan misalnya nitrogen seperti pektin, liktin, dan ligin. Polisakarida mencakup yang paling sering ditemukan di bumi yaitu selulosa dan memasuk energi dan aktivitas bagi kehidupan di dalamnya. Biosintesis karbohidrat atau terintegrasi proses pemecahan tumbuhan. Itu sendiri merupakan proses pembentukan karbohidrat dengan melalui serangkaian reaksi yang terdapat pada 3 komponen atau 3 tempat yang glikosim dan protein sebagai sumber energi dan sebagai perintis juga. Fungsi dari perkecambahan tersebut yaitu sebagai sumber karbon cadangan makanan pada tumbuhan. Karbohidrat disintesis dari CO2 dan H2O melalui proses fotosintesis dalam sel klorofil dengan bantuan sinar matahari. Tempat terjadinya fotosintesis karbohidrat yaitu molekul air dipecah dan fotosintesis primitif dan setelah dievaluasi molekul air dipecah melalui 2 fotosintesis sehingga O2 dilepaskan ke atmosfer. Proses biosintesis karbohidrat. Proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik seperti CO2 dan H2O. Pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari disebut berdasarkan reaksi fotosintesis di atas. Tahapan yaitu yang pertama, asam lemak pada lipid dikonversi menjadi asetil koenzima. Asetil koenzima yaitu melalui reaksi oksidasi oleh enzim spesifik yang terdapat dalam glikosom. Yang ketiga, dari isositrat menghasilkan sukinat. Yang keempat, sukinat akan berpindah dari glikosom menuju mitokondria. Biosintesis glukosa pada hewan manusia atau gluconeogenesis yaitu adalah proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Proses ini dapat terjadi pada hewan, tumbuhan, jamur, hingga bakteri. Fungsi glikogenesis untuk membentuk glikogen dari glukosa supaya molekul-molekul ini dapat disimpan dan digunakan di lain waktu ketika tubuh tidak memiliki glukosa yang tersedia. Tempat terjadi. Biasanya proses gluconeogenesis terjadi saat Anda menjalani diet rendah karbohidrat. Namun mekanisme ini juga terjadi saat kita berpuasa. Ciri proses. Proses glikogenesis ini diatur oleh hormon-hormon di dalam tubuh. Tahapan yaitu yang pertama, aktat yang dihasilkan ketika otot tubuh bekerja, gliserol yang berasal dari pemecahan trigliserida dalam jaringan lemak, serta asam amino, khususnya pada aniline. Biosintesis polisakarida pada bakteri peptidoglikan. Peptidoglikan adalah komponen utama dinding sel bakteri yang bersifat kaku dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel serta menentukan bentuknya. Fungsinya yaitu penting pada kehidupan bakteri untuk memelihara keutuhan dinding dan bentuk sel karena terdapat struktur melintang dan berhubungan sangat erat dan untuk mempertahankan bentuk sel dan menjaga stabilitas osmotik khas hampir semua bakteri. Tempat yaitu ditemukan pada spesies bakteri, contohnya pada Staphylococcus aureus, tetapi tidak semua bakteri memiliki DAP. Tahapan yaitu yang pertama, derived UDP pada asam. Yang kedua, asam amino secara berurutan ditambahkan UDP NAM untuk membentuk rantai pentapeptida. Yang ketiga, NAP pentapeptida ditransfer dari UP ke sebuah baktorenol fosfat pada permukaan membran. Yang berikut carrier backtropenol kembali ke dalam membran, yaitu sebuah fosfat kemudian dilepaskan secara proses ini untuk memberikan fosfat pada
baktropenol yang nantinya akan mampu menerima NAMA. Materi yang pertama sudah selesai, maka kita akan melanjutkan pada materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang biosintesis asam lemak. Nah, biosintesis asam lemak itu adalah proses di mana tubuh mengubah asetil koenzim A dan malonil koenzim A menjadi asam lemak. Yang kedua pentingnya karena suplai energi dalam bentuk glukosa tetapi penyimpanannya dalam bentuk lemak. Anabolisme asam lemak terutama terjadi di sitoplasma sel hati, sel lemak, dan kelenjar susu. Asetil koenzim A atau prekursor asam lemak dibentuk di mitokondria. Nah, agar asetil koenzim dapat menembus membran, maka mitokondria dibutuhkan sistem pembawa. Asam palmitat merupakan salah satu senyawa asam lemak yang banyak diketahui metabolismenya. Yang berikut di sini ada perbedaan mekanisme sintesis dan oksidasi asam lemak, yaitu yang pertama tempat berlangsung biosintesis asam lemak dan oksidasi asam lemak tempat berlangsung sitoplasma mitokondria. Yang kedua sistem pembawa yaitu ACP, koenzim A, pemanjangan rantai atau pemutus rantai yaitu biosintesisnya malonil koenzim A dan hasil koenzim A. Yang berikut koenzim NADPH, dan FADH. Yang berikut tahapan mekanisme reaksi sintesis asam lemak, yaitu yang pertama pembentukan malonil koenzim A dari asetil koenzim A, pemanjangan rantai asam hingga terbentuknya asam palmitat, dan yang berikut pemanjangan rantai asam palmitat. Tahap pertama dimulai dengan reaksi antara asetil koenzim A dengan gugus SH. Nah, reaksi selanjutnya adalah pemindahan gugus asetil dari ACP ke gugus SH dari enzim beta ketoasil. Nah, dengan strukturnya itu asetil S ACP tambah sintesis SH menghasilkan ACP SH tambah asetil S sintesis. Dengan telah terikatnya gugus asetil pada enzim pertama dari enzim kompleks sintesis asam lemak tersebut. Tahap kedua adalah reaksi kondensasi pembentukan asetil SAC, yaitu reaksi kondensasi didahului dengan reaksi pembentukan malonil SACP dari malonil SCOA, yaitu dengan telah terikatnya gugus asetil pada enzim pertama dari enzim kompleks sintesis asam lemak tersebut. Pada tahap ketiga ini terdapat dua reaksi reduksi asetil asetil step. Pada reaksi reduksi yang pertama yaitu aseoasetil S direduksi dengan NADPH dan enzim beta ketolsil ACP dengan terbentuknya butir selain satu dari 7 dasar yang dilakukan oleh enzim kompleks sintesis tersebut. Berikut di sini kita perhatikan gambar yang menunjukkan mekanisme reaksi keseluruhan proses biosintesis asam lemak dari asetil koenzim A. Yang berikut biosintesis lipid sederhana. Nah, lipid sederhana merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Nah, di mana trigliserol adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi. Nah, lipid sederhana yaitu ester yang terbentuk dari asam lemak dan dengan beberapa gugus alkohol, yaitu yang pertama lemak bentuk ester asam lemak dengan gliserol minyak dan merupakan bentuk cair dari lemak. Yang kedua lilin, di mana bentuk ester asam lemak ini memiliki berat molekul besar dengan bentuk seperti alkohol monohidrat. Asam lemak merupakan komponen pengusung lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor karboksil 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Asam lemak jenuh dan tak jenuh, yaitu lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentukannya tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Contoh lipid sederhana yaitu
terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh senyawa lemak sederhana adalah lilin, malam ataupun platisin sederhana yang padat pada suhu kamar dan minyak lemak sederhana yang cair pada suhu kamar. Yang berikut biosintesis lipid kompleks, di mana lipid kompleks merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid kompleks juga berikatan dengan molekul yang lain seperti asam fosfat dengan senyawa nitrogen tertentu. Contoh penting dari lipid kompleks adalah lipoprotein dan glikolipid. Nah, lipoprotein merupakan gabungan antara lipid dengan protein. Lipid majemuk jika dihidrolisis akan menghasilkan gliserol, asam lemak, dan zat lain. Secara umum, lipida kompleks dikelompokkan menjadi 2, yaitu fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid adalah suatu lipid yang jika dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak, sedangkan glikolipid adalah suatu lipid kompleks yang mengandung karbohidrat. Ada 4 kelas mayor, yaitu yang pertama kilomikron, yang kedua FLDL, yang ketiga LDL, dan yang keempat HDL. Yang berikut kita perhatikan struktur lipoprotein plasma. Terima kasih untuk materi yang ke-6, maka kita akan melanjutkan pada materi yang ke-7. Materi yang ke-7 yang pertama yaitu biosintesis asam amino, di mana sintesis asam amino adalah serangkaian proses biokimia di mana asam amino diproduksi dan disusun. Untuk proses ini adalah berbagai senyawa dalam makanan organisme ataupun media pertumbuhan. Yang kedua, ikhtisar biosintesis asam amino yaitu molekul yang ditarik berada dalam bentuk netral dan tidak sepenuhnya sesuai dengan nama yang disajikan. Yang berikut protein adalah polimida dan hidroksil protein menghasilkan asam-asam amino, yaitu yang pertama ada 3 jenis asam amino esensial, asam amino non esensial, dan asam amino esensial bersyarat. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh sehingga harus didapat dari konsumsi makanan. Yang kedua, asam amino non esensial yaitu asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Asam amino esensial bersyarat adalah kelompok asam amino non esensial pada saat tertentu di mana beban yang keras atau diproduksi dari tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlukan sehingga harus didapat makanan maupun suplemen protein. Asam-asam ini menyediakan kebutuhan nitrogen untuk tubuh, yaitu yang pertama struktur basa nitrogen atau DNA, yang kedua hem dan struktur, yang ketiga asetilkolin, yang keempat hormon dan fosfolipid, dan yang kelima selain menyediakan kebutuhan nitrogen, asam-asam amino juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Jalur metabolik utama dari asam amino yaitu dari asam-asam amino terdiri atas pertama produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Katabolisme asam amino. Nah, asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi, maka tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Yaitu ada 2 tahap pelipasan gugus dari asam amino, yaitu yang pertama transminasi enzim aminotransfer oleh pemindahan amin kepada alfa ketogluturat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloa asetat menghasilkan asparat. Yang kedua, diaminasi oksidatif pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Kita bisa perhatikan di sini ada gambar ringkasan sistematik mengenai reaksi transminasi dan juga tempat-tempat masuknya asam amino ke dalam siklus asam sitrat untuk produksi energi. Yang berikut sintesis asam amino. Nah, dari 20
jenis asam amino ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita sehingga harus di dalam makanan yang kita makan. Nah, asam amino ini dinamakan asam amino esensial. Sebabnya asam amino esensial ini dibagi menjadi asam amino esensial dan asam amino non esensial. Biosintesis glutamat dan asparat. Nah, glutamat dan asparat disintesis dari asam alfa keto dengan reaksi transminasi sederhana. Aspartat juga diturunkan dari asparagin dengan bantuan asparaginase. Peran penting glutamat adalah sebagai donor amino nitraseluler utama untuk reaksi transminasi. Sedangkan aspartat adalah sebagai prekursor ornitin untuk siklus urea. Biosintesis alanin. Nah, alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari pirufat, di mana hati mengakumulasi alanin plasma. Nah, ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu secara langsung melalui degradasi protein dan melalui transminasi pirufat. Yang berikut biosintesis sistein. Nah, sulfur untuk sistein berasal dari metionin, kondensasi dari ATP, dan metionin dikatalis oleh enzim metionin adenositratferase menghasilkan S-adenosil metionin. Yang berikut biosintesis tirosin. Nah, tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Yang berikut biosintesis ornitin dan prolin. Nah, biosintesis ini penggunaannya yaitu produksi ornitin bukan salah satu dari 20 asam amino yang digunakan untuk sintesis protein. Nah, ornitin memainkan peran signifikan sebagai akseptor karboksil fosfat dalam siklus urea. Yang berikut biosintesis serin, yaitu alur utama untuk serin dimulai dari intermediat glikolitik 3-fosfogliseral. Yang berikut biosintesis glisin, di mana jalur utama untuk glisin adalah tahap reaksi yang dikatalisis oleh serin hidroksimetiltransferase, yaitu reaksi ini melibatkan transfer gugus hidroksimetil dari serin untuk kofaktor tetrahidrofolat. Biosintesis aspartat yaitu glutamat disintesis dengan aminase reduktif alfa ketoglutarat yang dikatalis oleh glutamat dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogen fishing. Yang berikut biosintesis protein, yaitu merupakan proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Nah, dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein, yaitu gen memberi perintah untuk membuat protein tertentu, jembatan antara DNA, sintesis protein adalah RNA, proses translasi suatu sel menginterpretasikan pesan genetik dalam membentuk protein yang sesuai. Kode genetik yaitu protein yang terbentuk dalam sintesis protein menyikat kode genetik berdasarkan kode genetik mRNA kodon. Yang berikut mekanisme biosintesis protein. Nah, semua RNA
yang berbeda terlibat dari dalam sintesis protein. Nah, proses biosintesis protein disebut dengan penerjemahan karena informasi harus dipindahkan dari bahasa 4 huruf. Nah, proses sintesis protein diuraikan dalam beberapa fase, yaitu fase pembentuk aminoasid RNA, fase inisiasi, fase klonasi, fase terminasi pembentukan protein fungsional. Tahapan biosintesis protein yaitu transkripsi. Nah, proses transkripsi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang berikut transisi merupakan proses penguraian atau penerjemah kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh RNA. Yang berikut kita akan lanjut pada materi yang ke-8. Materi yang ke-8 yaitu biosintesis purin. Nah, purin adalah senyawa amina bagian dari protein yang mengusung tubuh makhluk hidup, bahkan sistem metabolisme tubuh kita sendiri juga memproduksi purin atau inti dari senyawa komponen. Fungsi sebagai pembentuk ribonukleat acid atau RNA. Tempat purin terdapat dalam asam nukleat berupa nukleoprotein. Ciri proses tahapan purin diawali dengan pembentukan molekul. Nah, di mana selanjutnya pembentukan senyawa 5-fosforibosilamin dari hasil RPP dan membentuknya menjadi GAR. Yang berikut tahapan yang pertama, sintesis purin diawali dengan reaksi pembentukan molekul RPP. Yang kedua, selanjutnya pembentukan senyawa 5-fosforibosilamin dari hasil reaksi RPP dengan glutamin. Yang ketiga, berikutnya pembentukan senyawa GAR. Yang berikut kemudian GAR melakukan reaksi formulasi yang dikatalis oleh enzim transtomilase dengan koenzim FH4. Yang berikut kemudian senyawa formil glisin amitribosil 5P melakukan reaksi aminasi. Yang berikut selanjutnya terjadi reaksi penutupan. Yang berikut senyawa 5-amina 4 amidazol karboksamid ribosil 5P melakukan reaksi formulasi yang dikatalis oleh enzim transformilase dengan koenzim FH4. Yang berikut hasil. Akhirnya terjadilah reaksi penutupan cincin yang kedua kalinya terbentuklah derivat purin yang terdapat berupa IMP dan yaitu derivat hiposantin atau 6-oksipurin, sedangkan AMP dan GMP diturunkan dari IMP. Biosintesis pirimidin, di mana pirimidin merupakan turunan dari senyawa yang berpirimidin heterosiklik atau merupakan unsur yang non-esensial secara dietik, artinya manusia dapat mensintesis nukleotida secara de novo. Yang berikut fungsi. Nah, pertama yaitu pirimidin, sitosin, timin dan urasil semua digunakan untuk produksi DNA dan RNA. Yang kedua, 5 menyimpan energi jangka pendek. Nah, di sini pirimidin yang paling banyak ditemukan dalam DNA adalah timin dan sitosin. Dalam RNA terdapat urasil dan sitosin. Nah, ciri proses yaitu ada 2, yaitu 2 enzim. Pertama diregulasi secara allosetrik. Yang kedua 3 enzim pertama dan 2 enzim terakhir diregulasi secara represi dan direpresi yang terkoordinasi. Tahapan yaitu ada 5. Yang pertama, biosintesis pirimidin diawali oleh reaksi pembentukan karbonil P yang dihasilkan dari reaksi antara glutamin. Yang kedua, berikutnya karbonil P
berkondensasi dengan asam aspartat menghasilkan karbamoil. Yang berikut, terjadinya reaksi penutupan rantai sambil membebaskan H2O. Yang berikut, melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim DHOA dihidrogenase dengan koenzim NADH tambah DHOH dan menghasilkan asam arotat. Yang berikut selanjutnya terjadi reaksi penambahan gugus ribosa P pada asam orotat. Hasil dari pirimidin yaitu akhirnya enzim orotidilat dikarboksilase mengkatalisis reaksi dikarboksilasi orotidilat dan menghasilkan uridilat. Biosintesis nukleosida difosfat dan trifosfat dari nukleosida monofosfat itu merupakan zat kimia yang mengandung basa nitrogen. Molekul gula 5 karbon dan 3 gugus fosfat. Fungsinya itu sebagai unit monomer untuk mensintesis asam nukleat. Yang berikut sebagai sumber energi untuk menjalankan fungsi tubuh vital dengan trifosfate adalah nukleosida trifosfat yang disebut dengan sebagai mata uang energi sel. Tempat terjadinya yaitu asam nukleat DNA, asam deoksiribonukleat RNA, asam ribonukleat. Ciri prosesnya yaitu nukleotida yang tidak memiliki gugus fosfat. Nukleotida dapat diubah menjadi nukleotida hanya dengan proses fosforilase penambahan gugus fosfat. Tahapannya yaitu jalur untuk biosintesis diklasifikasikan menjadi 2 jenis jalur, de novo dan jalur penyelamatan. Di jalur de novo basa nukleotida disintesis dari beberapa senyawa sederhana, yaitu struktur kerangka basa purin disintesis dalam beberapa bagian secara langsung pada struktur berbahan dasar gula ribosa. Yang berikut biosintesis nukleotida, yaitu nukleotida adalah blok pembangun DNA dan RNA atau merupakan prekursor aktif untuk DNA dan RNA. Fungsinya yaitu sebagai regulator metabolik AMP siklik yang tersebar luas dan merupakan mediator pada kerja berbagai hormon. Tempat terjadinya yaitu terjadi dalam DNA dan RNA. Ciri proses biosintesis nukleotida melibatkan reaksi yang dikatalisis enzim yang mengubah substrat menjadi produk yang lebih kompleks. Tahapan yaitu uji penguji yang sederhana, sintesis de novo. Purin dan pirimidin terbentuk secara de novo dari asam-asam amino derivat tetrahidrofolat NH4 tambah CO2 atau melalui pendauran ulang basa-basa yang sudah terbentuk sintesis penyelamat. Yang berikut biosintesis DNA. Biosintesis DNA merupakan sejenis biomolekul yang menyimpan dan menjadi instruksi genetik setiap organisme dan banyak juga jenis virus. Fungsinya yaitu untuk metabolisme sel. Tempat molekul DNA tersimpan di dalam molekul sel, sebagian kecil bisa ditemukan di mitokondria. Ciri prosesnya yaitu memiliki oleh setiap makhluk hidup dan DNA satu makhluk hidup berada dengan lainnya, mengusung kromosom dan terletak di dalam nukleus, berbentuk heliks ganda, tersusun dan gugus fosfat dan gula deoksiribosa sebagai pita heliks ganda. Tahapan yaitu ikatan hidrogen DNA kromosomal diputus oleh enzim hilakase dari ARA3-K5. Yang berikut rantai yang mengalami lagging trans menghasilkan fragmen yang terputus-putus. Fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh enzim ligase untuk membentuk DNA baru, maka terbentuklah DNA baru hasil replikasi dari DNA kromosomal. Sekian dan terima kasih untuk video singkat materi biokimia dari PPT 5 sampai PPT 8. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.